Kitabus Syami. Kitabus Syami, kitab menjelaskan tentang puasa. Bahasa Arabnya puasa, syam bisa, atau saum sama. Soma yasumu sauman wasyaman. Wa syaraitu wujubis syami salasatu asya'a. Wa syaraitu dan syarat-syarat wujubis syami, wajib berpuasa, salah satu asya'a, ada 3 hal, 3 syarat. Al-Islamu, yang pertama Islam. Wal bulughu, yang kedua baligh. Baligh itu sudah mencapai. Baligh itu dari kata balagha, sudah mencapai. Mencapai apa? Kalau laki-laki sudah mencapai mimpi basah, kalau perempuan sudah mencapai haid itu. Wal aqlu, dan berakal, waras. Yang ketiga. Yang keempat, wal qudratu 'alas shaumi, mampu berpuasa. Kok tadi tertulis salah satu gitu ya. Salah satu asya 3. Kok di sini isinya ada 4. Nah, ini ada perbedaan ulama. Di kitab yang lain itu tertulis arba'atu asya itu. Kalau yang salah satu asya itu sebetulnya wal qudratu 'alas shaum tidak tercantum itu. Jadi memang kadang-kadang ada perbedaan di kitab itu, ya bisa jadi pertimbangan penulisnya. Nomor 1, catatan kaki. Al-aslu fi fardiyatis saumi mutlaqon qauluhu ta'ala. Al-aslu, dasar atau dalil, fi fardiyatis saumi, tentang kefarduan atau kewajiban puasa, mutlakon, secara mutlak, pasti. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba, diwajibkan, alaikum, atas kalian orang-orang beriman, asyamu, apa yang diwajibkan? Asyamu, berpuasa. Kama, sebagaimana kewajiban atau sebagaimana kutiba, diwajibkan, alal ladzina, atas orang-orang, min qablikum, sebelum kalian, la'allakum, agar kalian, tattaquna, bertakwa. Al-Baqarah ayat 183. Kurawal itu namanya ya. Kutiba (2), maknanya furido, atau furido. Sama-sama artinya diwajibkan. Wa bi khususi Ramadhana,
dan dikhususkan dalil puasa Ramadan qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Kalau bahasa Arab yang menunjuk kepada penanggalan itu bulan, bahasa Arabnya syahru. Kalau menunjuk kepada benda langit itu qamarun. Ada lagu qamarun tuh ya. Nah, berarti qamarun gitu. Berarti penggambaran Nabi Muhammad seperti benda langit yang namanya bulan itu. Kalau syahru itu bulan dalam hitungan kalender. Itu penanggalan. Solar ya. Solar dan lunar. Ramadan alladzi unzila, yang diturunkan, fihi, dalam bulan Ramadan, Al-Qur'anu, Al-Qur'an, hudan, sebagai petunjuk, linnasi, bagi manusia, wa bayyinatin, dan sebagai penjelas, minal huda, dari petunjuk, wal furqani, dan pembeda. Faman syahida minkum, faman, maka barang siapa, syahida minkum, di antara kalian yang menyaksikan. Kalau syahida itu melihat dengan sangat yakin, maksudnya bendanya kelihatan gitu. Karena ini yang terkait dengan asy-syahra. Itu. Siapa yang melihat asy-syahra, bulan di sini maksudnya, nanti ada perbedaan ini, ada perbedaan pendapat. Tadi kan yang saya bilang kalau syahru itu biasanya terkait dengan nama bulan dalam penanggalan itu. Kalau Quran di sini nyebutnya pakai asy-syahru, bulan. Siapa yang melihat bulan, fal yasumhu, maka hendaklah ia berpuasa. Al-Baqarah ayat 185. Wa ahadisu, dan dalil dari sisi hadis, minha, di antaranya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil a'rabi, bagi orang Arab kampung. Jadi kalau Arabi nggak pakai hamzah depannya, itu Arab kota. Kalau Arabi, Arab kampung yang biasanya agak punya adab, itu, ya, ente ada. Bedanya sini doang nih sebenarnya. Arabi ini kota, Arab kota. Ini Arabi, Arab kampung. Atau nanti bisa kita temukan redaksi Badui. Nah, itu Arab kampung. Yang dipakai di Indonesia jadi Badui. Itu. Makanya di Badui itu kan orang-orangnya orang-orang pedalaman itu. Nah, di Arab pun kalau disebut Arabi atau Badawi itu orang-orang pedalaman itu. Alladzi sa'alahu, yang bertanya kepada Nabi, akhbirni, kabarkanlah kepadaku, madza farada alayya, apa yang diwajibkan alayya, kepadaku, Allahu, oleh Allah, minas saumi, dari puasa. Ini orang Arab nanya sama Nabi.
Nabi, yang Allah wajibin buat saya dari puasa apaan sih? Itu bahasa kita. Faqala, dijawab sama Nabi. Faqala, maka Nabi bersabda, Siyam Ramadan, puasa Ramadan. Siyam Ramadan, puasa Ramadan. Rawahul Bukhari, meriwayatkan atau menginformasikan, mentransmisikan hadis oleh Imam Bukhari, nomor hadis 1792, wa Muslimun, dan Imam Muslim nomor hadis 11. Nomor 2, catatan kaki, wal aqlu tadi kan di atas tuh. Li hadisin, karena ada satu hadis, rufi'al qalamu, diangkat pena, an salasatin, dari 3 golongan atau 3 orang. Titik-titik, berarti kelanjutannya ada hadisnya. Cara taunya di mana? Kalau gampangnya di sini dikasih keterangan unzur, artinya lihatlah, hasiyah, hasiyah itu catatan kaki. Nomor 2, sod, artinya sobhatun, halaman 42. Berarti lihat catatan kaki di halaman 42, catatan kaki nomor 2. Itu nanti hadis lengkapnya ada. Ya udah gitu cara ini ya, ntar kita bahas. Nomor 3, liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Ta'ala. Nomor 3 berarti tadi wal qudratu ala saumi, itu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun, karena firman Allah Ta'ala wa 'alal ladzina, dan terhadap orang-orang yutiqunahu, yang mampu, fidyatun, fidyah, wa quri'a, dan dibaca, yutawwaqun. Jadi ada yang baca yutiqunahu, yutawwaqunahu. Nah, itulah apa yang disebut dengan qiraah sab'ah. Jadi kalau kita baca Quran memang ada qiraat yang kadang-kadang kita belum pernah dengar, tapi kalau kita belum tahu jangan dianggap salah dulu gitu. Karena memang ada ilmunya. Jadi minimal banget ada 7 model bacaan. Misalkan Maliki Yaumiddin, kita sering dengar kan gitu, maknya panjang. Bisa juga Maliki Yaumiddin, pendek. Itu di Indonesia jarang, tapi ada yang make itu. Ya artinya selama itu ada ilmunya dan ada dasarnya nggak jadi masalah. Kecuali kamu ngarang sendiri, apa Malaki Yaumiddin, macam gitu. Ya Malaki Yaumiddin, tanya dari mana lo? Gue pengen aja gitu. Nah, Quran pengen aja, nggak bisa itu. Ya jadi harus ada ilmunya, ada gurunya itu. Kayak Muammar ZA itu kan kalau baca wadduha, yang di rekaman-rekamannya dibacanya wadduha gitu ya. Kamu ngikutin aja, kagak tahu-taunya. Lu tahu dari mana? Dari PCD, dari PCD. Gitu. Dari mana? Orang sekarang dari YouTube gitu. Ya nggak boleh lah. Itu harus tahu gurunya. Gitu. Ya jangan, dan juga kalau nanti di sini ada yang belajar mungkin entah di mana kali belajar qiraat begitu ya, kalau mas saya enggak kalau kamu udah belajar itu jangan mentang-mentang udah tahu kamu jadi imam kamu pakai. Artinya apa? Kamu ngukur jamaah juga. Jamaah enggak pada tahu. Kamu baca dengan berbagai macam qiraat. Pada akhirnya kan apa? Minimal banget kamu dibilang sesat.
Kenapa? Ya itulah, kalau orang bodoh kagak tahu kan gampangnya bilang sesat pasti. Kan gitu, wah sesat ini. Nah, makanya udah, ya kalau bisa nggak usah gitu. Ayyukallafunahu fala yutiqunahu. Maksud kata yutikunahu atau yutawwakunahu, yukallafunahu fala yutikunahu, dibebankan. Jadi merasa tidak kuat, terus dibebankan untuk membayar fidyah. Dia harus, mau nggak mau harus bayar fidyah itu. Rawa al-Bukhari, meriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Atha, dari Imam Atha, nama orang nih, Atha. Sami'a, Imam Atha mendengar Ibnu Abbasin yaqra'u, Ibnu Abbas anaknya Abbas, nama aslinya Abdullah. Ibnu Abbas, Ibnu Umar, itu namanya pasti Abdullah kalau kita baca hadis. Abdullah bin Abbas yaqra'u berkata, wa 'alal ladzina yutawwaqunahu fidyatun ta'amu miskin. Saya terjemahin ta'amu miskin aja, tadi udah itu. Ta'amu miskin, bentuk fidyahnya apa? Ta'amu miskin, memberikan makan kepada orang miskin. Tuh. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, laisat bimansukhatin. Ayat tersebut tidaklah dinasakh. N-A-S-A-K-H. Nasakh, belakangnya kha. Nasakh itu kalau dalam ilmu Al-Quran, ayat diganti. Jadi dulu awal-awal Nabi Muhammad masih menerima wahyu, ada kalanya itu wahyu diganti sama Allah. Itu dinasakh namanya. Tuh. Huwa asyaikhul kabir, orang yang masuk kategori orang-orang yang kagak mampu berpuasa, tapi dia diwajibkan, diharuskan membayar fidyah dengan cara memberikan makan kepada orang miskin. Siapa? Asyaikhul kabir, orang tua yang renta. Orang tua renta harus itu. Sebab ada orang tua aki-aki gayanya masih anak muda. Tuh. Ya. Kalau laki-laki kan katanya gitu, ke atas boleh ubanan, ke bawah 17 tahun. Wal mar'atul kabiratu, dan perempuan yang tua renta, ya nenek-nenek. La yastati'ani ayyasuma, yang keduanya, aki-aki sama nenek-nenek tadi itu, tidak mampu ayyasuma berpuasa. Fayut'imani makana kulla yaumin miskinan, maka mereka berdua memberikan makan sepadan setiap hari kepada orang miskin, sepadan dengan puasa yang ditinggalkan. Ya kalau misalkan 30 hari ya 30 itu. Dah, terangan dulu. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Di sini lihat kutiba. Kalau kamu belajar bahasa Arab, asalnya begini ayatnya, asalnya. Kataballahu alaikum asyam. Asyama, asalnya gitu. Cuma ini dibuang, jadi berubah. Tadinya fathah semua berubah. Kalau di sininya berubah, pasti ininya juga berubah dalam bahasa Arab. Jadi
Kalau dalam bahasa Arab ini namanya fi'il, ini namanya fa'il, ini namanya maf'ul. Subjek, predikat, objek. Objek atau objek yang kena sasaran. Nah itu. Kenapa di ayat ini diubah? Yang seharusnya begini, terus tahu-tahu pelakunya, kalau ini kan pelaku. Jatuhnya fa'il itu pelaku. Fi'il itu kata kerja. Kenapa dibuang? Satu alasannya, yang pasti manusia, terutama umat Islam, akan paham bahwa yang mewajibkan perintah dalam agama termasuk puasa pasti Allah. Jadi udah paham semua, nggak usah disebut, pelakunya juga tahu. Satu. Yang kedua, hikmahnya, seandainya Allah tidak mewajibkan puasa kepada manusia, maka manusia dengan sendirinya akan mewajibkan dirinya berpuasa. Kenapa? Karena puasa penting buat diri dia. Secara sejarah itu dari mulai Nabi Adam itu puasa Ayyamul Bid. Pernah dengar? Tanggal 13, 14, 15 di setiap bulan Hijriah. Kan Ayyam artinya hari-hari, Bid itu putih. Kenapa disebut hari-hari putih? Karena dulu Adam ketika Allah turunkan ke bumi, itu kulitnya, badannya berubah jadi hitam. Terus bagaimana caranya biar kulitnya ini kembali lagi? Sama Allah melalui malaikat Jibril disuruh puasa. Namanya Ayyamul Bid, puasa dam 3 hari. Puasa pertama putih sampai lutut. Puasa berikutnya terus putih sampai perut. Puasa hari ketiga semuanya putih. Itu makanya kalau yang pengen putih silakan puasa Ayyamul Bid. Itu ya kain putih ya, glowing ntar jadinya. Terus bangsa-bangsa Mesir kuno apa segala macam, bahkan maaf ya, non muslim sekalipun itu mereka puasa. Makanya kan di kita ada kita bahasa kitanya kan puasa ya, bahasa Arabnya tadi saum atau siam. Itu puasa itu kan upawasa, itu dari upasata, itu bahasa Sanskerta. Itu ambil dari situ. Jadi orang-orang lain juga puasa. Cleopatra, kenal Cleopatra? Pernah dengar? Pernah dengar nggak? Cleopatra itu rahasia kecantikannya puasa. Itu makanya kan perempuan juga kalau di daerah-daerah itu kalau besok seminggu lagi mau nikah itu biasanya disuruh puasa. Itu satu biar mukanya seger, yang kedua biar kagak hujan katanya. Udah apa urusannya? Ya kagak ada urusannya ya puasa sama hujan. Itu ya. Jadi puasa penting banget. Selain memang di ayat yang lain itu sumu tasihhu, puasalah kamu nanti akan sehat. Itu dan berbagai macam keutamaan puasa. Yang pasti puasa kalau dari sisi agama hukumnya wajib, apapun hikmahnya kita udah tahu atau belum, terima aja. Dokter bilang bagus puasa, kenapa? Karena proses detoksifikasi, pengeluaran racun. Makanya orang yang mau dioperasi harus puasa bla bla segala macam. Udah itu mah kata dokter. Ya, yang penting Allah bilang Ramadan wajib puasa udah. Terlepas entar bagaimana-bagaimananya, udah jalanin aja dulu. Itu namanya orang beriman kayak gitu. Terus yang kedua, itu dari kata-kata kutiba, gitu ya. Jadi seandainya Allah tidak mewajibkan kepada kita lewat Nabi Muhammad, pasti kita akan mewajibkan diri kita. Ya sekarang gini aja, 12 bulan makan kagak ngaso-ngaso. Ya motor aja dipakai kan, pasti kudu ganti oli, turun mesin, sampai lagi perut. Makan apa aja yang haram, yang halal, yang kagak jelas. Jadi kita makan, belum yang kasar-kasar. Capek dia, butuh istirahat. Istirahatnya apa? Puasa. Makanya puasa itu bukan ganti jam makan. Kita kan ganti jam makan. Tapi puasa itu kan proses merasakan sebenarnya adanya puasa, bukan proses ganti jam makan. Yang tadinya jam 7 kita makan atau jam 8 kita makan jam 3 malam. Begitu. Tapi porsinya sama. Kan repot.
Makan-makan lagi ntar kan kita maghrib kan gitu, atau habis sholat tarawih gitu. Posisinya bahkan 2 kali makan siang dan makan malam hari-hari biasa. Ini kan yang repot. Makanya keluar dari Ramadan kita nggak bisa ngerasain perihnya orang lapar ya, perihnya orang lapar. Itu proses merasakan itu penting. Makanya isyaratnya kama kutiba alladzina min qablikum, sebagaimana dirasakan atau diwajibkan umat-umat terdahulu. Nah ini isyaratnya gitu. Jadi umat-umat terdahulu ya pada puasa, cuma memang beda-beda syariatnya. Tapi mereka tetap sama, agamanya tauhid, mengesahkan Allah. La'allakum tattaqun. Kalau dalam bahasa Arab, la'alla itu punya makna agarnya, berharap, dan harapan itu bisa terjadi. Itu. Maksudnya apa? Orang bertakwa lewat puasa, dibentuk dengan puasa menjadi orang yang bertakwa itu mungkin. Dengan catatan dia puasanya serius, puasanya benar. Itu. Kalau ternyata keluar dari Ramadan dia nggak bertakwa, berarti ada yang salah di puasanya, gitu aja. Itu. Salahnya di mana? Ya banyak. Bisa jadi secara fikihnya nggak benar, bisa jadi secara tasawuf akhlaknya nggak benar. Itu. Karena kan kalau kita ngomongin fikih ya begini doang nih, syarat luar. Tapi kalau kita ngomongin tasawuf, ntar yang namanya puasa kalau cuma nggak makan atau nggak hubungan suami istri bagi yang udah nikah, nggak memasukkan benda ke lubang-lubang yang ada di dalam tubuh kita, mungkin siapapun bisa gitu. Tapi bagaimana kita mempuasakan tangan kita, mulut kita, mata kita, kuping, dan seterusnya. Makanya lihat, kalau ngukur orang Ramadannya bener apa kagak, lihat di satu Syawal kesonoin. Gitu. Jadi jangan dilihat pas lagi latihannya. Ya kan, atlet kan dilihatnya hebat atau enggaknya pas lagi bertanding. Kalau lagi latihan mah dia pora-pora aja. Itu jangan dilihat lagi Ramadannya. Tapi ntar keluar dari Ramadan, wah ke masjid kagak keluar Ramadan. Kira satu Syawal subuh kagak sholat. Ini itu berarti enggak ini. Terus bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran. Itu dalil yang kedua. Dalil khususnya, kalau tadi kan di atas cuma alaikumusiyam, puasa apaan sih? Nah diperjelas lagi. Nah ini yang disebut dengan tafsir ayat dengan ayat. Itu apa? Pada bulan apa? Syahrul Ramadan alladzi, puasanya pada bulan Ramadan. Makanya ayatnya berurutan tuh 183, 84, 85. Ini potongan-potongan aja. Di bulan Ramadan tersebut diturunkan Al-Quran, dan itu termasuk malam Lailatul Qadar. Dan malam Lailatul Qadar merupakan hari rayanya malaikat. Jadi kalau kita manusia, itu kalau di kitab-kitab klasik, kalau manusia kan hari rayanya umat Islam Idul Adha, Idul Fitri. Kalau malaikat itu 2. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban, sama malam Lailatul Qadar. Itu hari rayanya mereka. Semua malaikat itu kalau di kitab-kitab klasik digambarkan mereka girang juga kayak kita gitu, senang dengan cara mengepakkan sayapnya. Yang punya sayap 2 itu yang dibuka semuanya. Itu rame itu. Cuman kita kagak lihat aja gitu. Yang malaikat lagi mbak-mbakan gitu. Kita enggak lihat. Nah, makanya dari sini juga nih banyak kalau kita menyelam ke dunia perbedaan pendapat. Makanya di sini ada yang bilang Lailatul Qadar itu kan katanya turunnya Quran. Turunnya Al-Quran tanggal berapa? 17 Ramadan. Tapi kok kalau kita dengar penceramah ada hadis Nabi bilang carilah Ramadan di 10 terakhir bulan Ramadan, berarti dan di tanggal-tanggal ganjil lagi. Berarti tanggal 21 sampai 29. Kok jadi enggak sama gitu. Nah, makanya dari situ melahirkan banyak perbedaan. Ada yang bilang di berbagai kitabnya, di antaranya kitab Risalatul Mu'awanah itu ada malam Lailatul Qadar itu tanggal 1 atau malam pertama bulan Ramadan. Ini jarang yang disampaikan ini, jarang sampaikan orang. Kebanyakan orang tanggal 17 dan 10 terakhir. Itu tadi yang kedua, 10 terakhir. 10 terakhir. Ya. Yang ketiga tanggal 17 Ramadan, yang keempat kagak nentu, terserah. Tergantung Allah maunya naruhnya di mana. Lah kok begitu terus gimana dong cara nyarinya? Enggak usah dicari.
emang harus mempersiapkan diri dari awal. Itu bahkan kalau kata ulama, kalau dibagi 3, ini kan udah hampir habis nih Rajab. Rajab itu kata ulama bulan takhalli, bulan membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan maksiat-maksiat. Buang-buangin dulu yang jelek-jelek. Nanti Sya'ban bulan tahalli, memasukkan sifat-sifat baik, sifat-sifat Nabi Muhammad ke dalam diri kita. Kenapa? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu turunnya pada bulan Sya'ban. Makanya kita dianjurkan banyak-banyak baca sholawat, sekaligus banyak-banyak niru akhlak Rasulullah. Akhlak jelek buang-buang di bulan Sya'ban. Nanti Ramadan 2 bulan kan kita udah latihan ini, udah enak. Kalaupun nanti ternyata Lailatul Qadar itu malam pertama, batin kita udah siap gitu. Jadi jangan nungguin ada gua dari tanggal 1 sampai tanggal 20 gua mau olahraga dulu. Ntar malam 21 baru gua begadang. Nggak bisa begitu. Jadi harus benar-benar dijaga itu. Kenapa Allah rahasiakan? Hanya Allah yang tahu. Walaupun ada ulama yang berpendapat nanti kalau kamu ngaji di mana gitu, kata syekh ini, kata imam ini tanggal segini. Bahkan ada Imam Ghazali itu bilang kalau misalkan Ramadan itu tanggal pertama hari ini, maka nanti Lailatul Qadarnya tanggal sekian. Itu ada hitung-hitungan begitu dari ulama, tapi bisa dipastikan apa enggak, wallahu alam. Itu wallahu alam. Kita ya namanya prediksi gitu, prediksi ulama itu dari ilmu-ilmu mereka yang mereka punya gitu. Tapi yang pasti tidak harus mengklaim. Yang pasti begini aja. Kalau orang dapat Lailatul Qadar, kalau Allah buka yang disebut dengan mukasyafah, terbukanya batin spiritual kita, itu kita akan melihat banyak cahaya malaikat yang bertebaran. Itu cirinya. Yang kedua, di saat ibadah di malam Lailatul Qadar tersebut, suasana sekitar kita tuh kayaknya hening, tapi enggak serem. Terus terasa adem. Jadi kalau kita lagi zikiran malam itu atau baca Quran, kok rasanya enak, adem, nyaman. Itu berarti kita lagi dideketin, lagi dikelilingin malaikat. Malaikat yang mengucapkan salamun alaikum. Itu Surah Al-Qadar itu. Salamun itu Yasin. Al-Qadar salamun hatta itu sampai matla'il fajr, sampai fajar. Jadi sampai subuh itu malaikat banyak yang turun menyalami orang-orang yang dapat Lailatul Qadar. Itu rasanya kayak gitu. Terus yang pasti nih ya, orang dapat Lailatul Qadar, biar supaya kagak ngaku-ngaku ini ya, itu ada perubahan yang signifikan di kelakuan dia. Kalau selama ini ngomong menggoroh mulu, membohong mulu, habis lebaran dia berubah, bener-bener berubah, nggak bohong, nggak ada bohongnya sekali. Itu marah-marah ngomong dikit-dikit jancuk anjing gitu, berubah ya dikit-dikit astagfirullah Allah ya, tapi beneran, bukan dibuat-buat. Sebab gini loh, makanya kamu dari sekarang belajar ngerasain orang jujur ama kagak, orang ikhlas ama kagak. Kamu belajar ngerasain. Itu nanti kalau kamu udah berasa, udah bisa ngelatih itu, kamu akan bisa nebak orang. Ini bukan masalah ramalan ya. Karena yang namanya orang baik itu pasti akan bertentangan dengan yang buruk. Pasti itu. Nggak bakalan sama. Makanya ketika kamu dengar, ini bohong, kok kayak rasanya gini ya, nggak enak di hati. Nanti ketemu dia lagi ngomong kagak enak lagi terasa di hati. Berarti yang namanya bohong tuh begitu tuh. Nanti kamu akan terbiasa terlatih, kuping kamu peka, hati kamu peka, kamu bisa bedain mana orang yang bohong, mana yang enggak, mana yang ikhlas, mana yang enggak. Itu bisa dilatih itu. Makanya kalau punya temen biar imbang, biar bisa bedain, jangan brengsek semua. Ya ada yang bagusnya juga gitu, biar jadi penyeimbang. Nah, kalau yang brengsek begini nih, kalau ngomong nih. Nah, kalau yang baik begini nih. Oh, bedanya gini di hati. Itu. Karena hati kita itu bisa jadi timbangan. Gitu. Tapi kalau yang kedengeran tiap hari anjing.
anjing, jancuk. Hati kita timbangan aja jancuk. itu aja itu. Tapi yang selalu kedengeran di kuping itu tuh Pak ya. Dan puasa, salah satu hikmahnya juga kenapa Allah kasih kita puasa selain tadi merasa. Ini biar kamu tahu ya, biar besok jalanin puasa lebih berasa. Orang kalau habis puasa itu biasanya nggak sombong. Itu cirinya. Sekaligus dia dapat Lailatul Qadar. Jadi kalau puasanya benar pasti dia nggak sombong. Apa? Yang penting tadi itu ya, makannya dikurangin, bukannya ganti jam. Makannya dikurangin, pasti kan dia akan lemes. Nah ketika lemes, dia akan merasa bahwa manusia itu nggak makan dalam 12 jam aja udah lemes. Terus apa yang bisa gue sombongin? Nggak makan doang gue udah lemes gitu. Nah dari situ muncul kepekaan sosial. Dia nggak bakalan sombong. Orang kan yang sombong itu karena kagak pernah ngerasa lapar biasanya. Nggak pernah ngerasa lapar. Kenapa? Punya duit terus buat beli makanan. Makanya kalau ada orang kaya sombong wajar. Orang susah sabar wajar. Mau ngapain lagi? Mau dia susah, ya sabar itu wajar. Dan kalau ada orang kaya pelit wajar. Jangan kaget. Misalkan ada teman kamu kerjanya enak gitu ya, gajinya di atas 10 juta tiap bulan. Pelitnya nauzubillah min zalik. Biarin wajar. Kenapa? Emang udah kodratnya manusia, semakin kaya dia semakin cinta dengan harta, maka dia akan semakin pelit. Itu manusia kayak gitu. Kamu sekarang punya duit ceban, punya teman susah, kamu susah juga. Udah men, goceng men. Tapi ketika kamu kaya, miliarder, teman kamu minta duit 50 juta, bagi gua duit 50 juta, entar dulu. Enak aja lu main minta. Kenapa? Nominalnya udah berubah 50 juta. Nah, itu manusia tuh kayak. Makanya dengan cara berpuasa diredam, kita nggak jadi sombong. Bulan Ramadan tanggal 17. Itu pun penafsiran lagi, balik lagi ya. Jadi ada yang bilang kalau kamu baca nanti ada terjemahannya itu Sirah Nabawiyah Ar-Rahiq Al-Makhtum karangan Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri. Bahkan kata beliau Al-Quran itu turun bukan tanggal 17 tapi tanggal 21 Ramadan, dan itu persis bertepatan hari Senin. Nabi lahir hari Senin, dilantik jadi nabi alias wahyu pertama kali turun itu hari Senin, hijrah sampai ke Madinah hari Senin, wafat hari Senin. Nih, dan menurut hitungan beliau Syekh Sofiur Rahman ini orang India, itu tanggal 21 Ramadan persis hari Senin. Kalau tanggal 17 Ramadan bukan hari Senin. Itu ya artinya balik lagi itu pendapat ulama. Itu nggak usah berantem mau pakai yang mana. Itu terserah gitu aja. Itu. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada penceramah atau ada guru di mana gitu, yang benar itu tanggal 21. Iya, berarti dia tadi tuh ngikutin pendapatnya Syekh Sofiur Rahman Al-Mubarakpuri dari Mubarakpur, India. Yang 17 ada namanya kitab Tarikh Tasri kalau di pesantren karangan Khudori Bik, itu di situ tercantum tanggal 17. Itu ya banyak versi lah itu. Terus yang kedua yang saya mau garis bawahi, Al-Qur'an turun di bulan Ramadan itu kepada Nabi Muhammad turun secara gradual, bertahap. Ayat pertama sampai ayat kelima dari surah Al-Alaq itu yang turun pertama kepada Nabi kita Muhammad. Sisanya sampai 30 juz itu selama 22 tahun. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ya lengkapnya gampangnya 23 tahun. Nabi diangkat jadi Rasul 40 tahun. Nabi meninggal umur 63 persis. Jadi Nabi dakwah selama 23 tahun di Mekah dan di Madinah. Itu. Faman syahida minkumus syahra. Nah, ini tadi. Siapa yang menyaksikan bulan? Nah, di sini ya. 10 kurang aja. Siapa yang menyaksikan bulan? Artinya gini, nih lagi jangan ribut ya. Kalau nanti bulan Ramadan terjadi perbedaan, tapi kayaknya insya Allah sampai 2030, terutama ormas besar NU dan Muhammadiyah kayaknya sama nih.
Ya, baik itu puasa dan lebarannya. Insya Allah ya, insya Allah ya. Kalau secara jadi gini. Iya. Iya, ini ngaji enak nih, ada JT, Muhammadiyah, NU ya. Jadi bulan Ramadan itu bisa kita tentukan dengan hisab dan ru'yah. Ru'yatul hilal. Jadi kalau bulan gede segini, ini biasanya tanggal 13 sampai 15, 16 udah mulai mengecil cahayanya. Hijriah ya. Ini badrun bahasa Arabnya. Kalau hilal tek yang begitu tuh, kayak sabit. Ini namanya hilal. Jadi ru'yah bahasa Arabnya gini ya. Ru'yatun. Ini orang sudah salah kadang-kadang TV juga. Itu apa dibaca? Bagaimana hasil ruqyah katanya? Ruqyah. Beda ya. Ini ingat waw sama hamzah. Ruqyah. Kalau itu ruqyah pakai qaf. Beda nih. Kalau ini artinya doa-doa atau jampe bahasa nenek-nenek mak. Jampe-jampe beda kan ya? Kalau ini kan artinya melihat. Lihat. Apa yang dilihat? Ru'yatul hilal berarti melihat hilal, bulan kecil, bulan sabit. Dan cara menentukan sebetulnya bukan hanya Ramadan, pergantian dalam kalender Hijriyah atau Qamariyah setiap bulannya dengan dua metode ini. Hisab dan ru'yatul hilal, melihat bulan dan perhitungan. Ini perhitungan. Perhitungan apaan sih maksudnya? Jadi ada yang namanya ilmu falak, panjang lagi sih sebenarnya ini ya. Ya, ilmu falak, ilmu tentang falak ya. Falak nih. Falak kalau di kita namanya astronomi. Ada lagi ilmu nujum. Ilmu perbintangan. Cuma kalau ini lebih kepada ramalan. Atau zodiak tuh. Ya. Itu aja dulu. Zodiak aja. Ya, zodiak. Nih, yang lahir bulan ini apes ini kejar-kejar orang, misalkan gitu. Ya. Misalkan gitu. Yang lahir bulan ini mau kawin. Itu. Nah, kalau astronomi yaitu untuk ini. Jadi peredaran bulan kan begini ya prosesnya nih. Ini kan bumi BM. Bulan kan gini. Ya. Bulan kan dia muter. Nih. Nah, ngitung ini nih. Ngitung peredaran bulan. Ngitung peredaran bulan udah ketemu apa belum di tanggalnya. Kalau dia udah ketemu maka nanti masuk pergantian bulan baru. Itu yang tadinya Muharram udah habis ganti jadi Safar habis ganti karena Hijriyah atau Qamariyah ngitung bulan. Itu satu. Yang kedua, kenapa terjadi perbedaan selama ini di negara kita? Karena bahasa kitanya. Kalau penelitian tuh ada tingkat akurasinya. Kalau kita belajar statistik kan 95% gitu kan ya. Nah, itu kalau orang NU dan sebagian besar yang di MUI itu minimal 2 derajat. Jadi ini 2 derajat maksudnya begini ya. Ini sabit gitu ya. Tapi kecil banget kecil. Kalau orang yang kagak bisa sampai lagi yang matanya kagak bakalan kelihatan. Jadi yang dia terlihat di ufuk itu begini ya. Ini nih misalkan bumi kita lihat datar atau laut. Ini laut, ini langit. Jadi kayak nyatu gitu. Nah, di ujung itu namanya ufuk. Nah, kan dia nanti bulan kelihatan di situ. Gitu karena kan bumi muter. Itu. Kalau kelihatan, kalau misalkan dari sini kemari katakanlah 3 derajat. Ya, menurut kekeran teropong 3 derajat berarti besok udah masuk tanggal 1. Tapi
ini NU dan 4 negara, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei. Karena istilah dalam ilmu falak katanya satu matlak gitu, bingung lagi dan ntar udah pokoknya begitu ya. Nah kalau Muhammadiyah dia nama nggak pakai ginian, yang penting wujudul hilal istilahnya. Wujud artinya ada, hilal bulan sabit. Kalau emang itu tanggal sore-sore udah wujud si hilal, besok udah ganti tanggal 1 berarti ganti bulan tuh. Mau dia berapa derajat kek, itu kagak ada derajat-derajatan gitu. Mau 0,1 misalkan gitu, itu secara hitungan ya kan, katanya kalau menurut orang Muhammadiyah hisab itu matematika kan ilmu pasti kan gitu, pasti yang nggak bakalan meleset katanya gitu. Makanya kalau udah 0,1 berarti itu bulan udah bulan baru, bulan di bulan yang baru, itu paham ya? Jadi makanya dari sini aja udah kagak ketemu. Karena standarnya beda, sampai hari kiamat juga gak bakalan sama gitu. Kecuali kalau bulan emang ini tadi atau minimal 2. Pasti sepakat semua seluruh Indonesia. Muhammadiyah oke. Kenapa? Lah bulan udah kelihatan. NU iya cukup syarat minimal 2 derajat. Udah ada 2 derajat. Ayo puasa. Tuh. Cuma masalahnya kan kalau yang di bawah 2. Nah ini yang ributnya di masalah 2 nih. Cuman 1 derajat misalkan gitu. Kata Muhammadiyah puasa besok. Kata NU entar dulu baru 1. Kalau besok udah pasti. Karena bulan muter kan makin tinggi dia. Jadi kalau misalkan penentuan 2 derajat bagi NU dan MUI dan seterusnya, ya itu tadi di persimpangan asar dan maghrib. Tapi kalau misalkan secara hitungan ketemunya 2 derajat terus ke atas itu terjadi pada jam 12 malam misalkan, kagak dihitung gitu. Jadi yang penting sore ini nih kita lihat bagaimana dia kondisinya. Kalau sore ini menjelang maghrib dia baru 1, entar jam 12 misalkan udah 5, kagak jadi masalah itu mak. Yang sekarang yang dilihat gitu, berarti besok kagak puasa gitu. Tuh. Jelas ya? Kenapa? Karena kan hitungan hijriyah itu bulan ditandai dari masuknya waktu maghrib, maka pergantian hari dalam kalender hijriyah. Gitu. Jadi kalau yang di sini orang tuanya ada yang Muhammadiyah mau pakai keyakinan tadi itu, yang penting wujud hilal, hilalnya nongol, ya silakan monggo. Yang NU, enggak, gue nungguin dulu 2. Gitu. Ya kalau kata saya sih yang aman udah kita nungguin pemerintah. Pemerintah kan juga didukung kiai-kiai itu, profesor-profesor pada itu. Kalaupun mereka salah bareng-bareng kita. Gitu aja udah. Iya, itu salah bareng-bareng gitu. Salah bareng-bareng biasanya sih dikiloin aja udah langsung. Itu ya artinya iya, enggak diperiksa diatu-atu enggak. Itu udah maafin bareng-bareng. Terus ribet meriksanya gitu. Biasanya gitu. Ya kan, insya Allah kita begitu. Kalau kata saya nih ya, tapi kalau yang di sini tadi balik lagi, ada mungkin orang tuanya yang Persis, Persatuan Serikat Islam kalau nggak salah tuh panjangannya. Dia beda lagi ya silakan. Yang penting tahu alasannya, gitu aja. Nah, itu saya pelajarin. Kenapa NU begini, kenapa Muhammadiyah begini, tapi ya saya pakai yang ini gitu, ngikutin as-sawadul a'zam kata Nabi, kelompok hitam yang banyak. Maksudnya apa? Mayoritas. Tapi ingat, mayoritas di situ bukan mayoritas bodoh semua. Udah gue ngikut lu ngapa? Sama-sama geblek udah bareng sih. Enggak juga. Maksudnya iya, itu mah beda lagi urusannya gitu ya. Ini harus ulama-ulama itu. Ya, nih kamu yang muda-muda jangan berantem di medsos lagi gara-gara lo orang pemerintah bilang belum puasa lo udah puasa. Emang kalau Muhammadiyah kan kadang-kadang dia bahkan 2 minggu sebelum terjadi tanggal 1 dia udah ngumumin kan. Kalau NU kan enggak. Secara tanggal di penanggalan di kalender NU itu memang udah tertulis kayak ini tahun ini. Insya Allah tanggal 13 kita puasa, 13 April. Tapi NU tidak langsung seminggu sebelum itu terjadi, NU enggak langsung paten tanggal 13. Enggak. Tapi apa? Tetap di tanggal 12 April mereka harus mengadakan ru'yatul hilal. Kenapa? Karena ya dasar kita 2. Nabi bilang
Kalau kamu mau puasa, satu lihat hilal, kedua hisab. Fa in ghumma ahadukum, kalau terhalang kabut, terhalang awan, itu bulan sabit nggak kelihatan, maka sempurnakan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kan gitu. Sempurnakan bilangan, berarti kan di situ ada hitungan. Gitu. Jadi yang dipakai apa? Karena ini kalau kata orang NU nih ya, nih biar kamu ngerti cara pengambilan dalilnya. Orang NU itu bilang apa? Nabi nyuruhnya ngelihat dulu. Habis ngelihat kagak kelihatan, ternyata yang dilihat sempurnain bilangannya. Berarti apa? Ru'yatul hilal dulu, baru habis itu hisab. Pakai. Kalau Muhammadiyah enggak. Udah ru'yatul hilal ngikutin hisab. Nah tadi tuh, hisab itu ilmu matematika, matematika ilmu pasti. Itu. Ya kan jelas ya? Ilmu pasti. Ya kalau mau nanti kelihatan apa kagak kelihatan, mau ketutup awan apa kabut apa yang dalam hitungan itu pasti muncul bulan sabit walaupun 0,1 derajat, ya berarti ganti hari, ganti bulan, begitu aja. Tuh mereka ya di situ. Ya, udah jelas tuh. Mau ngotot kagak bakalan ketemu kita. Itu memang beda dari situnya. Ya udah. Jadi kalau kamu pernah pesantren, ilmu falak itu kitabnya macam-macam, beda-beda. Maaf kalau di Jakarta sini yang bikin yang terkenal itu kitab Sulamun Nairain, karya engkongnya kakeknya Ustadz Yusuf Mansur. Itu juga kan sempat beda. Itu ya terserah kamu mau pilih yang mana. Kalau yang pasti bukan hitungan-hitungan yang kagak-kagak ya. Itu terhitung nih ya. Puasa besok udah tahu dari mana, Kong? Ini jari gue tinggian dikit, yang ini pendek. Ada orang hitung gitu kan gini, ya kan? Januari, Januari tinggi, berarti tinggian ini dia 30 hari. Itu. Februari pendekan, berarti kurang dari 30. Maret, April turun lagi. Ngitung dari gini kan. Gitu. Ya emang sih bener kelihatannya begitu. Tapi kalau bulan Masehi salah-salah dikit nggak jadi masalah dah. Tapi ini terkait dengan ibadah. Ya, terkait dengan ibadah. Dah, sampai sini dulu. Ada ini pertanyaan belum kita tutup kali. Wah, sangat-sangat bisa. Sangat-sangat bisa. Ya. Sama. Iya, yang pasti kan begini, sebenarnya ya yang namanya Lailatul Qadar itu dapat, jangan kamu pahami itu orang melek dari maghrib sampai subuh kagak tidur-tidur. Pasti dapat, ini belum tentu bisa. Iya, jadi pokoknya gue tungguin nih Lailatul Qadar. Emang dia lewat situ. Gitu. Artinya begini, biar katanya kamu tidur, tapi nanti kamu cuma bangun sebentar, atau bahkan kamu dalam keadaan haid, udah kamu zikir dalam hati gitu, berharap sama Allah biar dapat Lailatul Qadar, diampunin dosa-dosa, insya Allah dapat. Ada cerita itu Imam Nawawi. Itu beliau karena memang calon ulama besar ya, wali. Itu dari masih kecil, ketika beliau kecil tengah malam, ternyata itu malam Lailatul Qadar, beliau bangun. Beliau melihat rumahnya itu dipenuhi cahaya. Berarti beliau tidur tadi itu kan. Tapi ternyata Allah kehendaki beliau dapat, beliau bangun. Itu. Jadi mau itu perempuan lagi haid atau kamu tidur habis sholat tarawih ngantuk tidur nggak apa-apa. Ntar jam 1 bangun, ya dapat. Itu. Masalah kadar nyamannya gimana ya itu urusan Allah lagi. Itu yang pasti nyaman, udah begitu. Karena begini ya, kalau bicara masalah ketentraman batin hati itu dia juga bertingkat. Sekarang kamu khusyuk, besok kamu bisa khusyuk lagi, bisa jadi khusyuk sekarang dengan khusyuk besok beda. Gitu, ada tingkatannya. Kayak gampangnya gini dah. Sekarang kamu udah kerja, setiap bulan kamu kasih orang 100.000. Enak aja hati kamu masih. Coba tambahin dah 300.000. Gaji cuma 2 juta. Ya, kamu udah hitung, tipis banget. Kamu kasih 300.000 ke orang, hati kamu berasa apa? Set deh, tekor ini gua. Segitu aja, berarti tingkat keikhlasan kamu cuma 100.000. Gitu. Makanya jangan kebangetan sok jadi orang. Men, gua sholat tadi menangis, men. Gua khusyuk banget, men. Udah ada pada kali men. Tenang buat hati gua, men. Itu khusyuk, men ya.
Jadi seakan-akan itulah khusyuk yang puncak. Dia, padahal masih ada lagi khusyuk-khusyuk yang lain. Itu sabar. Kamu sekarang nih ya, misalkan gitu. Dalam 1 bulan ini 5 kali ban bocor berangkat kerja. Tapi kamu masih enak. Sabar. Bulan depan tiap hari bocor selama 2 minggu. Coba deh, beda nggak ntar rasa hati di situ? Kalau buset ini ban buat tandang misalkan gitu. Nah, berarti tingkat kesabaran kita baru di 5 hari bocor. Itu belum lebih dari 5 hari. Itu beda lagi terus. Itu makanya terus ya latih rasa nikmat ibadah, bukan hanya dapat Lailatul Qadar doang. Tuh. Nanti kamu akan ngerasain. Makanya kalau mau sholat, mau puasa, usahakan girang. Itulah senang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan. Enak nih. Ayo sholat buru-buru. Itu. Jadi jangan ngerasain ibadah itu sebagai beban. Happy gitu loh. Sebab nanti kan orang akan melihat, lu rajin sholat seneng aja lu ya. Gitu. Lu kalau habis sholat masih ngeluh aja. Lu aja yang sholat begitu, kayak ngajarin gua. Lu aja susah aja tuh sholat. Makanya orang Islam itu harus menampilkan keceriaan. Itu. Ya gitu deh ya. Tetap dapat. Ya walaupun nanti kamu udah punya anak itu lagi nifas misalkan gitu, nggak apa-apa. Sikir dalam hati dapat. Itu bahkan bisa jadi ketika mungkin lagi malam Lailatul Qadar kamu terbangun, kamu dalam keadaan masih nifas, kamu nyusuin anak tapi kamu berharap minta sama Allah dapat, bisa jadi dengan cara apa? Ibadahnya itu tadi nyusuin anak. Itu nyusuin anak. Oke dek, buru-buru dek. Iya, buru-buru. Buru-buru baik. Ya. Jangan sampai terhenti langkah baik. Iya. Masih napas dulu. Hah? Masih napas dulu. Masih napas. Terus aku nanya. Ya. Di kantor tuh ada non muslim, tapi itu dia rajin berpuasa. Terus kita tuh yang nggak puasa suka ngeledekin gitu kan, kalau kita sama muslim kan ngeledekin dosa kan jatuhnya ya. Ya. Nah terus pernah diledekin, terus kata temen aku, nggak apa-apa lah kan beda server katanya gitu. Terus aku pernah nanya gini ke orang gitu. Kayak nanya gitu. Bumi datar. Kayak syarat puasa tuh apa gitu. Terus bukanya jam berapa? Nanya tentang didianya gitu. Terus apa namanya, larangannya apa aja kayak gitu. Terus aku minta motivasi juga sama dia gitu, gimana biar bisa rajin puasa gitu. Itu maksudnya salah nggak sih saya minta motivasi, terus nanya kayak larangannya apa aja di dia gitu. Terus kayak ngeledekin dia juga tuh sama juga nggak sih dosanya gitu? Iya, sama. Ya bahasa ngeledekin itu kan bahasa sehari-hari ya. Kalau bahasa Indonesia kan mengolok-ngolok. Gitu ya. Mengolok orang atau merendahkan orang, merasa kita lebih. Itu biar supaya dia itu malu lah, kita permalukan. Yang la yaskhar qaumun min qaumin, dan banyak lagi ayat-ayat Quran gitu ya. Nggak boleh. Yang pasti satu nggak boleh juga. Yang kedua, kalau kata saya nih ya, kalau untuk belajar agama orang lain nanti dulu dah. Ya misalkan kalau di agama kamu puasa itu gimana sih? Gini gitu. Khawatir kalau memang keberagamaan kita belum kuat, nanti kita terbawa arus. Itu kayak Injil. Saya pernah bilang, boleh nggak kita megang Injil? Jangankan megang, baca boleh. Itu. Cuma persoalannya, kamu udah paham belum dengan Quran? Kan gitu. Kadang kita Quran Al-Fatihah aja kita nggak paham, sok-sokan lagi mau belajar Injil. Khawatir. Itu bukan haram, khawatir kita terbawa gitu. Ya, jadi ada hal-hal yang memang sebetulnya bukan nggak boleh atau haram, tapi ya itu tadi ada alasan-alasan tertentu. Kata saya sih nggak usah ditanya-tanya. Kadang dia juga nanya
di Islam apa gitu. Kalau kayak kita nih, dia tuh jadi orangnya tuh suka ngeliatin orang makan, tapi dia lagi puasa gitu. Terus mbak nggak apa-apa kita pada makan gitu, nggak apa-apa kamu malah senang gitu. Kalau di kita tuh namanya makruh mbak gitu, nggak boleh gitu nih. Jadi dijelasin oh gitu ya gitu. Kita suka sharing lah jatuhnya gitu. Iya, kalau cuma sekedar sharing-sharing biasa-biasa aja sih nggak jadi masalah sih. Itu yang penting kita tanemin itu. Yang di situ kan lebih kepada sosial arahnya gitu ya. Pokoknya yang pasti jangan ngolok-ngolok lah. Itu jangan ngolok-ngolok ajaran agama lain gitu aja. Kalau pengen agama kita kagak diolok-olok. Ya kalau sekedar itu doang nggak apa-apa. Ya, dan lagi kalau memang ada non-muslim yang bertanya tentang agama Islam, ya tampilkan Islam dengan ramah. Maksudnya dengan ramah. Artinya kasih yang enak-enak dulu, yang ringan-ringan. Jangan terlalu jelimet. Gitu ya, kalau ada teman kita yang non-muslim, kali mungkin dengan penjelasan kita yang sederhana, itu mereka mau masuk Islam. Itu. Makanya kalau jadi orang Islam tuh jangan garu-garu pala mulu. Jadi orang aduh men, pusing men. Orang non muslim niat ya, orang Islam puyeng mulu gitu. Jadi kagak mau dia masuk Islam. Tampilkan ceria, kalau jadi happy aja happy gitu. Cuman hati-hati ya kalau bergaul gitu sama non-muslim. Artinya bukan hati-hati dalam arti apa, hati-hati akidah kita ke bawah. Karena zaman sekarang kadang-kadang orang lebih mengedepankan sosial ketimbang batasan-batasan agama. Itu ya benar bersosial dengan siapapun, bermuamalah dengan siapapun kita diperbolehkan gitu. Ustaz, mau nanya soal yang ini Ustaz. Ayatnya itu berubahnya kenapa bisa berubah Ustaz? Nah itu kalau dalam bahasa Arab, dia itu tadi alasannya dua ya. Terus dalam bahasa Arab ya bahasa gampangnya untuk penyingkatan kalimat itu. Berarti wahyu yang turun sebenarnya yang itu ya Ustaz? Enggak, yang turun yang bener ya ini. Yang turun ini. Oh iya. Cuma secara bahasa Arab normal begini gitu. Normalnya itu. Karena kan susunan kalimat itu normal, ada yang dilakuin, ada orang yang ngelakuin, ada objeknya, kan begitu. Normalnya kan begitu. Gitu. Kok ini keluar dari susunan kalimat asli gitu. Ada apa sih? Itu pasti ada hikmah. Kayak misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aslinya itu kalau dalam bahasa Arab na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Itu aslinya kalau dalam bahasa Arab. Tapi karena memang itu wahyu Allah, depannya iyyaka, ya jangan dibalik. Ini baru belajar bahasa Arab, belum belajar ilmu yang lain, jadi imam udah ganti. Salah ini Quran. Jadi imam na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka lah. Salah itu. Jadi bisa begini bisa juga. Kenapa diubah kayak gitu? Pelakunya dibuang. Dalam bahasa Arab itu kan ada ilmu nahwu, ada ilmu shorob, dan ilmu-ilmu yang lain. Di antaranya kayak balaghah. Balaghah itu kalau di kita untuk keindahan bahasa. Itu untuk keindahan bahasa. Nah di situ mungkin ayat Al-Quran ada yang pengen ritmanya atau nadanya diindahin. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan kan gitu ya. Itu ada yang dari sisi itunya. Itu ada yang dari sisi penyingkatan kalimatnya. Ada ijaz, ada itnaboy. Oh banyak lah nanti itu Pak. Pusing lagi ntar gitu. Yang pasti Allah bikin sesuatu itu jadi ringkas dan keluar dari tata bahasa yang benar, bukan berarti Allah salah, tapi ada hikmah di balik itu. Itu. Dan dalam bahasa Arab pun, bahasa Arab harus ngikutin Al-Quran. Bukannya Quran suruh ngikutin bahasa. Kalau Quran suruh ngikutin bahasa, nanti ada yang salah.
Makanya bahasa Arab ngikutin Quran. Gimana caranya? Ini seharusnya begini tulisannya, aktif. Oh. Tapi kok ini turunnya begini. Jadi dulu kan belum ada harokat begini ya. Itu belum ada. Nah, bagaimana caranya biar supaya dia itu maknanya jadi pasif. Itu. Nah, dibikinlah rambu-rambu, depannya itu ku. Kalau kita bahasa Indonesia di, makan, dimakan. Itu. Kutiba. Ini udah jadi baku nih. Udah pasti baku. Kemanapun bahasa Arab pasti jadi baku begitu. Kalau dia mau jadi pasif, berubah. Itu. Kataba jadi kutiba. Duma awaluhu wa kusiro maqobla akhirih. Itu kaidahnya begitu dalam bahasa Arab. Didomahkan huruf pertama dan dikasrohkan huruf sebelum akhir. Berarti ta. Fataha, fataha. Mau dibikin pasif. Jadi putiha. Gitu. Dan begitu seterusnya yang lain. Doroba, pukul. Dipukul. Jadi du riba. Itu bahasa Arab tuh. Ya. Doroba ya ribu dorban. Nah, ya sama sih, go when gone. Gitu. Drink ngedrink men gitu. Ya sama lah. Gitu. Dah, nggak ada lagi ya, udah ya, 10 lewat, nanti insya Allah kita lanjutin. Emang kalau di begini nih, kalau dibahas agak jauh, bisa kagak habis ini bab puasa. Gitu, makanya kadang-kadang saya cepetin aja. Gitu. Ini belum dari ya ayyuhalladzina amanu. Kalau kita ngaji tafsir itu, kalau dipretelin per katanya lebih lama lagi. Tapi ya udahlah, jangan buru-buru ngaji ya, jangan buru-buru mau ngaji ini, kita ngukur diri. Ini kadang-kadang baca Quran belum bisa, belum lancar, udah ngaji tafsir. Puyeng iya bareng-bareng. Itu. Iya kan? Udahlah, apa ya kan orang belagu banget kadang-kadang gitu ya. Ya ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apal juga apal ya, maaf gitu ya. Kuliah ayyuhal kafirun aja salah mulu, bolak-balik. Pengennya tafsir aja tafsir. Udah yang standar-standar aja dulu gitu loh. Iya, jangan mempersulit diri sendiri gitu. Dah, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf, nanti kita lanjutin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.